kalau kita lihat ya, memang ada perubahan definisi ya. Jadi awalnya varian Eris ini tergolong dengan varian daripada XBB 1.9. Nah, XBB 1.9 itu sebenarnya di Indonesia sudah kita deteksi dari bulan Februari. Kasusnya memang masih sedikit dan terus memang meningkat di bulan Juli, Juni, dan kemudian ada sedikit juga penambahan di Agustus ini. Lebih besar daripada dibandingkan di Februari. Jadi total varian Eris yang kita temukan sampai saat ini sudah berjumlah 45. Yang kita kenal dengan subvarian barunya EG5 yang bisa terdiri dari EG5.0, EG5.1, dan EG5.2. Nah, mengapa kemudian kalau kita lihat memang WHO baru melihat bahwa varian Eris ini dikatakan sebagai varian under monitoring itu pada waktu tanggal 19 Juli 2023. Nah, memang ditemukan pertama kali secara global itu di bulan Februari. Dan pada waktu itu belum dikategorikan sebagai varian EG5 atau varian Eris. Nah, di 19 Juli dia dikatakan sebagai varian under monitoring, itu sudah dikatakan sebagai suatu subvarian baru atau EG5 tadi. Nah, saat ini statusnya sudah kembali naik menjadi varian of interest. Dan dari 45 kasus yang kita temukan, memang yang paling banyak ini dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik. Jadi jumlahnya memang kasusnya bertambah terus begitu ya, Dokter Nadia, untuk saat ini. Saya akan kembali ke Pak Diki. Pak Diki mengamati dengan masih bertambahnya kasus terkait virus COVID-19 Eris ini, sebetulnya langkah pencegahan seperti apa yang kiranya bisa dilakukan? Ya, ini adalah contoh bahwa ketika masuk dalam fase endemi, ini seperti ini terjadi. Ada KLB, ada peningkatan-peningkatan kasus ya. Jadi ini yang harus disadari oleh semua pihak, terutama ya pemerintah dan masyarakat, bahwa hal ini akan terus, bahkan seperti yang sudah saya sampaikan, saya prediksikan ya, setidaknya 2 dekade ini akan begini ya. Tapi satu hal yang menjadi terus harapan kita adalah mutasi ini tidak signifikan sehingga tidak merubah efektivitas dari vaksin yang ada saat ini. Dan untuk diketahui untuk EG5 dengan turunannya tadi, ya ini sekali lagi ini adalah XBB sebetulnya. XBB 1925 ya, dengan kalau dia 51 berarti 19251 dan lain sebagainya. Nah, hanya dia turunannya ini yang 23F ya. Jadi mutasinya itu sebenarnya yang paling menjadi perhatian adalah 456-nya yang disebut F456L yang sebetulnya dibandingkan dengan vaksin, apalagi kalau bicara vaksin yang saat ini sudah diupdate, itu masih jauh ya, dia ada mutasinya 1, sedangkan vaksin yang sekarang kadang sudah lebih dari bisa mengadopt ya terhadap beberapa mutasi. Artinya prinsipnya vaksin masih efektif. Namun ya masalahnya sebagian dari kita ini ada yang masih belum divaksin booster misalnya. Apalagi kalau dia misalnya kategori berisiko tinggi seperti lansia. Makanya perilaku mencegah terinfeksi dengan memakai masker, menjaga jarak pada kondisi-kondisi tertentu menjadi tetap penting gitu. Jadi fase endemi ini adalah fase juga kita sudah harus mulai yang membiasakan perilaku-perilaku yang meminimalisir terjadinya infeksi. Oke, baik. Dapat kami artikan di sini Pak Diki, berarti andai mutasi bisa bergerak lebih cepat, vaksin pun jadi sia-sia begitu ya, atau tidak memberikan kekebalan tubuh secara maksimal lagi terhadap seorang ataupun masyarakat yang sudah divaksin begitu ya Pak Diki ya. Saya akan kembali ke Dokter Nadia. Tidak sia-sia, Mas, tidak sia-sia. Sorry, saya perjelas aja. Baik. Tidak sia-sia dalam artian vaksin sampai saat ini sangat terbukti secara ilmiah, secara empiris, praktis dalam mencegah keparahan dan kematian. Hanya dia tidak bisa mencegah infeksi gitu. Makanya perilaku mencegah infeksi, masker dan lain sebagainya menjadi sangat penting.
Oke, baik. Lalu bagaimana tanggapan Anda, Dokter Nadia, terkait hal ini, yang mana cepat-cepatan begitu ya, Anda memang mutasi ini bergerak lebih cepat, apakah memang nantinya akan perlu divaksin kembali atau vaksin lanjutan kembali, atau bagaimana bentuk dari antisipasi dari pemerintah saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, pertama bahwa walaupun dia meningkat ya, dijadikan varian under dari yang tadinya varian under monitoring, sekarang dia menjadi varian of interest. Ini dikarenakan memang kalau kita lihat datanya dalam 1 bulan terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan secara global ya. Makanya kemudian WHO memutuskan untuk menaikkan status daripada varian ini. Yang tadinya kita ketahui bahwa sampai saat ini sudah ada 51 negara, di mana Cina itu paling proporsi tertinggi ya yang melaporkan, dan dalam 1 bulan terakhir terjadi peningkatan dari 7,6% menjadi 17,4%. Nah, yang tentunya ini merupakan suatu hal yang kita waspadai, tapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kita lihat profil daripada Erik sendiri itu dinilai dia masih sangat rendah, artinya kemampuan penularannya itu memang cepat, tetapi kalau untuk resiko penyebab kematian atau sakit parah itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi artinya kembali ya, orang bisa terinfeksi tapi kemudian bisa sembuh dengan sistem kekebalan yang ada. Nah, tentunya kita tahu karena awal vaksin tadi sudah disampaikan Pak Diki ya, bahwa dibuat berdasarkan varian yang pertama. Jadi ada kemungkinan, dan kita selalu melihat WHO mengatakan ada kemungkinan bahwa subvarian atau varian-varian yang bermutasi ini bisa escape dari sistem imunitas. Tapi oleh karena itu pemerintah tetap mendorong nih Mas, bahwa masyarakat harus segera vaksinasi. Karena kalau kita lihat vaksinasi dosis pertama, dosis kedua itu angkanya masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa masyarakat segera melengkapi vaksinasinya, apalagi saat ini vaksinasi diberikan gratis. Ke depan kita akan tunggu bagaimana rekomendasi WHO, apakah hanya pada kelompok-kelompok yang beresiko. Dan saya sangat sepakat dengan yang dikatakan Pak Diki, bahwa endemi itu bukan berarti COVID-19-nya sudah tidak ada. COVID-nya akan hidup berdampingan. Dan apa artinya berdampingan? Dia akan bermutasi, dia bisa menimbulkan peningkatan kasus seperti yang kita hadapi seperti Eris, tapi kita tidak perlu khawatir karena kita sudah punya tentunya sarana prasarana untuk menghadapi COVID-19, termasuk vaksinasi.